Pada praktikum basis data 2 kali ini, kita akan membahas mengenai bab 7, subquery pada banyak kolom. Tujuan pembelajaran yang pertama, membuat subquery dengan banyak kolom, memahami nilai nul dalam suatu subquery, serta menulis subquery dalam klausa from. Teori dan percobaan. Subquery dengan banyak kolom. Sintak atau cara penulisan dari multiple column subquery adalah seperti berikut. Select column from table where column in, select column from table where condition. Pada percobaan yang pertama, tampilkan nomor order, nomor induk, dan kuantitas dari suatu item di mana nomor produk, kuantitasnya sama dengan nomor produk dan kuantitas dari item yang memiliki nomor order 605. Dan berikut ini adalah SQL statementnya. Select ordit, product, quantity from item where product, quantity in, select product, quantity from item where ordit sama dengan 605 dan ordit tidak sama dengan 605. Dan berikut adalah hasil dari query yang di atas. Dia menampilkan ordit, product, dan quantity, di mana product dan quantity sama dengan product dan quantity dari ordit yang memiliki nomor 605. Dari hasil query, misal order sama dengan 617, memiliki quantity 500 dan produk 870, sama dengan yang dimiliki oleh order 605, yaitu quantity 500 dengan produk 870. Selanjutnya, pada percobaan yang kedua, tampilkan nomor order, nomor produk, dan kuantitas dari suatu item di mana nomor produk dan kuantitasnya sama dengan nomor produk dan kuantitas dari item yang memiliki nomor order 605 atau non-pairwise comparison. Dan berikut adalah SQL statementnya. Select ordit, product, quantity from item, di mana product in select product from item di mana ordit sama dengan 605 dan quantity in select quantity from item di mana ordit sama dengan 605 dan ordit tidak sama dengan 605. Dan berikut adalah hasilnya. Dari hasil query, misal order 621 memiliki produk 861 yang sesuai dengan produk dari item dengan order 605, dan quantity dari produk 1861 yaitu 10 sesuai dengan quantity dari item yang lain dari order 605, yaitu item yang memiliki produk 10, 21, 30. Selanjutnya, mengenai nilai nul dalam subquery. Jika suatu subquery menghasilkan nilai nul, maka tidak ada baris yang sesuai sehingga akan ditampilkan no row selected seperti contoh berikut. Select name from employee dengan nama alias E, di mana e.mno not in, select m.manager from employee dengan nama alias M. Mari kita coba query berikut pada workspace di ESQL Plus. Pertama, kita buka salah satu web browser. Selanjutnya, kita login dengan username Scott, dengan passwordnya Tiger, connect identifier ORCL, dan kita masukkan contoh query-nya. Kita ketikkan select e.name from employee dengan nama alias E, di mana e.employee number not in, select m.manager from employee dengan nama alias M. Dan kita lihat hasil dari query yang telah kita ketikkan.
dan hasilnya adalah no row selected. Selanjutnya mengenai penggunaan subquery dalam clause from. Subquery dapat digunakan dalam clause from. Tujuannya adalah untuk membentuk hasil tabel sementara yang berisi data yang sudah diatur sesuai keperluan. Pada percobaan yang ketiga, tampilkan nama pegawai, gaji, nomor departemen, dan rata-rata gaji untuk semua pegawai yang memiliki gaji lebih besar dari rata-rata gaji pada departemen tempatnya bekerja. Dan berikut adalah SQL statementnya. Select a.iname, a.salary, a.department number, and b.sal.avg di from employee dengan nama alias A, dan select department number, average dari salary dengan nama alias sal.avg from employee group by department number dengan nama alias B, di mana a.department number sama dengan b.department number and a.salary lebih dari b.sal.avg. Dan berikut adalah hasilnya. Mari kita coba query berikut pada workspace di SQL+. Kita ketikkan select a.iname, a.salary, a.department number, dan a.sal.avg from employee dengan nama alias A, dan select department number, average dari salary dengan nama alias sal.avg from employee group by department number, dan kita beri nama alias B, di mana a.department number sama dengan b.department number and a.salary lebih dari b.sal.avg. Di sini b.sal.avg, dan kita lihat hasil dari SQL statement yang telah kita ketikkan. Berikut adalah hasilnya. Menampilkan kolom iname, salary, department number, dan gaji rata-rata dari tabel employee. Selanjutnya kita memasuki latihan. Untuk soal yang pertama, buat query untuk menampilkan nama pegawai, nomor departemen, dan gaji dari pegawai yang memiliki nomor departemen dan gaji yang sesuai dengan yang dimiliki oleh pegawai yang mempunyai komisi. Jadi berikut adalah contoh hasil dari soal yang nomor pertama, dan mari kita kerjakan untuk soal yang pertama ini pada workspace di SQL+. Kita jawab untuk soal yang pertama ini dengan mengetikkan select iname, department number, salary, from employee, di mana department number, salary, in select department number dan salary from employee, di mana salary is not null. Dan kita lihat hasilnya. Berikut adalah hasil dari SQL statement yang telah kita ketikkan untuk menjawab soal yang nomor 1. Selanjutnya, untuk soal yang nomor 2, tampilkan nama pegawai, nama departemen, dan gaji dari pegawai yang memiliki gaji dan komisi yang sesuai dengan pegawai yang bekerja di Kota Dallas. Dan berikut adalah hasil dari pertanyaan yang nomor 2. Dan mari kita kerjakan pada workspace di SQL+. Untuk yang nomor 2, kita ketikkan select iname, departemen dengan nama diname, dan iname di sini from employee,
employee.salary from employee dan departemen, di mana salary dan komisi, karena di sini pada kolom komisi terdapat data yang berisikan nol atau tidak ada datanya, maka kita menggunakan fungsi NVL komisi, 0. Jika nilai komisinya itu 0, maka kita isikan dengan angka 0. In select salary NVL dari komisi from employee dengan nama alias E dan departemen dengan nama alias D, where D.location sama dengan Dallas, and E.department number sama dengan D.department number. Dan untuk pada main query-nya, employee.department number sama dengan department.department number. Department number. Dan kita lihat hasilnya. Berikut adalah hasil dari SQL statement yang telah kita ketikkan untuk menjawab soal yang nomor 2. Selanjutnya, memasuki soal yang nomor 3, buat query untuk menampilkan nama pegawai, tanggal mulai bekerja, dan gaji untuk semua pegawai yang memiliki gaji dan komisi yang sama dengan yang dimiliki oleh Scott. Dan berikut adalah hasil dari soal yang nomor 3. Mari kita mengerjakan pada soal nomor 3 pada workspace di SQL+. Untuk menjawab soal yang nomor ketiga, kita ketikkan select name, hire date, dan salary from employee, di mana salary dan komisi, dan karena komisi terdapat nilai 0, maka kita menggunakan fungsi NVL komisi, 0. Jika nilai komisi bernilai 0, maka kita akan isikan nilai 0. In select salary dan komisi from employee, di mana name sama dengan Scott and name tidak sama dengan Scott. Dan kita lihat hasilnya. Berikut adalah hasil dari SQL statement yang telah kita ketikkan untuk menjawab soal nomor 3. Selanjutnya, untuk soal yang nomor 4 atau soal yang terakhir, buat query untuk menampilkan nama pegawai, pekerjaan, dan gaji dari pegawai yang memiliki gaji yang lebih besar dari gaji semua pegawai yang pekerjaannya clerk. Urutkan berdasarkan gaji dari yang tinggi ke yang rendah. Dan berikut adalah contoh hasil dari soal nomor 4. Dan mari kita kerjakan soal nomor 4 dan soal yang terakhir pada workspace di SQL+. Kita ketikkan select name, job, dan salary from employee, di mana salary lebih dari seluruh. Select salary from employee, di mana job sama dengan clerk,
dan diurutkan berdasarkan gaji. Dari yang gaji terbesar ke gaji yang terkecil, maka kita menggunakan fungsi descending. Dan kita lihat hasilnya. Berikut adalah hasil dari SQL statement yang telah kita ketikkan, di mana menampilkan e-name, job, dan salary dari tabel employee, di mana salary yang memiliki gaji lebih besar dari semua pegawai yang pekerjaannya clerk, dan diurutkan berdasarkan salary dari yang gaji yang terbesar ke gaji yang terkecil. Sekian untuk pertemuan kali ini.